Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama buka, kita baca satu ayat, Imamat 26 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, Imamat 26 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Perhatikan ya sekali lagi ya. Tetapi aku Tuhan akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ini diucapkan Tuhan lewat perantaraan Musa sewaktu orang Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir dengan berbagai macam ulah, keajaiban, terbelah dan sebagainya. Sampai di Gunung Sinai, Tuhan menyuruh Musa naik dan mendengar firman, menerima 2 alat batu dan sebagainya. Nah, ini Tuhan perhadapkan kepada orang Israel. Di dalam Imamat 26 ayat 1 sampai 13 itu berbicara mengenai berkat. Tetapi ayat 14 sampai 46 jauh lebih panjang, itu berbicara mengenai kutuk. Ini diperhadapkan karena apa? Manusia itu bukan robot. Manusia itu punya hak pilih. Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi peringatan, ini berkat ayat 1 sampai 13. Dan ini kutuk ayat 14 sampai 46. Silahkan kamu milih yang mana. Kenapa Tuhan memperhadapkan seperti ini? Karena manusia dicipta serupa dan segambar dengan Allah, luar biasa, punya rencana untuk menguasai seluruh alam ciptaan daripada Tuhan, memenuhi bumi dan sebagainya. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, kehidupan amat sangat susah. Yang pertama kita ingat, yang ada di Taman Eden, berjalan-jalan di tempat enak bersama Tuhan adalah Adam dan Hawa. Tempatnya amat sangat nyaman semua, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Tapi begitu jatuh dalam dosa, dikeluarkan, diusir. Nah, begitu diusir, apa yang terjadi? Hidupnya amat sangat susah. Nah, pada waktu Adam dan Hawa masih, mereka sering bercerita mengenai tempat Taman Eden. Di mana Taman Eden itu begitu indah, begitu luas, ada 4 sungai, ada pohon-pohonan bermacam buah-buahan, dan sebagainya. Itu terus-menerus diulang diceritakan oleh Adam dan Hawa. Nah, sebaiknya keturunannya dari Kain, Habel, Set, dan seterusnya, termasuk Habel dibunuh dan sebagainya, itu hidup di tempat yang susah. Nah, dalam kondisi seperti itu, mereka sebagai manusia punya naluri apa? Merindukan tempat itu. Merindukan Taman Eden itu. Merindukan tempat yang nyaman. Tapi ternyata terus-menerus berulang. Tuhan menghukum dengan air bah. Manusia hampir semua mati, cuma tinggal 8. Kemudian berkembang lagi. Dan akhirnya sampai di tanah Mesir diperbudak. Dan kemudian Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Diajak kemana? Tujuannya tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu lagi yang terkenal. Pokoknya kami ini rindu tempat itu. Tempat itu, tempat yang nyaman, tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Obsesi manusia itu adalah tempat itu sampai detik ini. Kalau kita berbagai macam kepercayaan agama, waduh, aku pengen ke sorga. Wah, hidup di dunia kayak gini, aku pengen ke sorga. Aku ingin pulang ke sorga. Mungkin ada yang bilang nirwana, ada yang bilang kahyangan. Tapi pada intinya semua manusia sama. Rindu pergi ke tempat yang lebih baik, yang nyaman, yang tidak seperti ini. Apalagi di akhir zaman. Kita buka ya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Nanti kita akan lihat apa sih rencana Tuhan berikutnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga
ayat 1 sampai 9 saya bacakan ya, coba tolong diperhatikan. Ini kondisi dunia. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang dari dulu ya sudah sukar. Keluar dari Taman Eden itu Adam dan Hawa itu sudah sukar. Tapi akhir zaman jauh lebih sukar. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ingat, ini bukan untuk orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang tidak kenal sudah jelas. Sebab berikutnya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka berarti ini berbicara orang yang menjalankan ibadah apapun juga. Tapi obsesinya salah. Coba lihat ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah dan yang syarat dengan dosa, kuasai berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebutuhan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres itu nggak ada di Perjanjian Lama ya, tapi ini berbicara orang-orangnya Firaun yang juga persis melakukan hal yang ibadah, tapi ibadah palsu. Waktu Musa melempar tongkat jadi ular, mereka juga bisa. Di dunia ini ada banyak seperti itu. Jadi mujizat-mujizat itu ada yang dari Tuhan, juga ada yang bukan dari Tuhan. Tapi pada intinya semua manusia hidup dalam kondisi yang amat sulit, sehingga secara naluriah mereka tuh merindukan pergi ke suatu tempat. Cerita dari Adam dan Hawa, Taman Eden. Cerita dari Musa, cerita kita akan dibawa ke tempat tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini sudah dijanjikan dari sejak zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub. Tempat itu terus terngiang-ngiang, ya. Nah, Tuhan akhirnya membuat satu tulisan di dalam Imamat tadi, salah satunya di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu menceritakan itu semua rencana Tuhan seperti itu. Tapi kenapa kok semakin lama semakin buruk, ya? Nah, jadi sekarang kita melihat ternyata di dalam Imamat 26 itu kita senang ya kalau baca berkat ya, ayat 1 sampai 13 itu wah senang sekali. Nanti kita akan dapat berkat begini. Tapi mereka bacanya nggak teliti. Sebaliknya nggak pernah hanya baca kutuk. Udah panjang 14 sampai 46. Kalau kamu melanggar akan menghajar 7 kali lipat dan sebagainya. Ini bukan untuk aku, itu untuk mereka. Untuk aku berkat. Tapi kenyataannya berkatnya tidak sampai juga ya. Jadi sekarang saya ingin mengajak, kalau ada satu perikop, ini berkat, ini kutuk, justru baca tuh yang kutuk. Karena itu peringatan, itu cermin. Supaya kita jangan sampai ke situ. Kita seringkali justru mengabaikan ayat 14 sampai 46. Enggak, itu bukan untuk aku. Neraka terus pokoknya. Aku sorga kok. Jaminanku sorga kok. Nah, ini keplesetnya di situ ya. Jadi kita ini harus membaca dengan teliti. Yuk kita awali dengan Ibrani 2 ayat 1-4. Ayat 1 sampai 4. Supaya nanti saya jelaskan sebetulnya rencana Tuhan itu gimana sih? Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar atau kita baca, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di dunia ini ada banyak arus yang menuju ke sana, yang tujuannya adalah tanah perjanjian, berlimpah-limpah susu dan madu. Tujuannya adalah sorga. Tetapi sama sekali tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang terdapat di dalam berita kutub segala itu. Kamu nggak boleh begini, nggak pernah didengar. Yang didengar apa? Aku nanti di sorga. Wah, di sana berlimpah-limpah susu dan madunya. Wah, tempat yang nyaman, enak. Yang dipikirin itu terus. Sementara peringatan mengenai kutub malah sama sekali tidak dibaca. Ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut Roh Kudus dibagikan kepada menurut kehendaknya. Jadi semua orang itu akan mendapatkan semua itu. Tapi coba tolong perhatikan rambu-rambu lalu lintas, peringatan-peringatan, justru larangan-larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu yang diperhatikan supaya kita tidak melakukan itu. Jangan kita terbuai oleh arus yang mengatakan ini. Memang betul. Di sorga itu seperti itu. Di tempat yang enak itu seperti itu. Orang Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, dipindah ke rencananya ke tanah Kanaan. Tapi mereka nggak memperhatikan. Kenapa kok harus lewat padang gurun? Setiap kali dapat berbuat, puji Tuhan, haleluya. Setiap kali mendapat masalah, bersungut-sungut pengen kembali ke Mesir, masa lalu. Itu yang terjadi terus-menerus berulang-ulang, ya. Jadi kita ini harus teliti, dan kalau kita mendengar firman Tuhan itu harus seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar dengan tekun, jangan disambi. Tahu disambi? Marta ngapain? Sangat sayang sama Tuhan. Begitu Yesus datang, langsung dia pergi ke pasar, dia belanja, dia pesan makanan ini itu, di dapur sibuk. Yesus khotbah, dia masak. Ya sambil mungkin dengar juga sepintas. Maria duduk. Itu yang Tuhan mau. Baca Ulangan 33 ayat 3. Ulangan kitab yang kelima dari depan. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Ini berkat Musa kepada suku-suku Israel, ya. Diawali seperti ini. Saya bacakan, perhatikan. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, dikuduskan, disendirikan di dalam tangan mula mereka. Di dalam tangan Tuhan loh umatnya ini. Pada kaki mula mereka apa? Duduk. Ngapain? Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ini yang harus kita perhatikan. Yesus itu kalau coba tolong dibaca di dalam Alkitab, ya. Kita lebih cenderung suka mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka kamu akan dibukakan pintu. Marilah kepadaku. Itu memang bagus banget. Siapa yang gak suka itu? Tetapi kata-kata Yesus pada Petrus, "Enyah kamu iblis." Dia berkata apa sama orang-orang Farisi? Celakalah kamu. Celakalah kamu. Celakalah kamu. Sampai berapa kali? Itu kan buat Farisi, bukan kita. Kita kan dapat janji di surga. Nggak tahu tentu dengannya untuk kita. Ayo kita perhatikan yang semacam itu, ya. Kita bisa menangkap sesuatu.
Yesus tuh kalau bicaranya manis-manis, baik-baik, semua nggak bakal disalib, betul nggak? Semua orang akan menerima dia. Orang buta bisa melek, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh jalan, orang mati bangkit, dikasih roti terus. Kalau Yesus dia selama 3 tahun gitu terus disalib nggak? Dijadikan raja dia, raja dunia. Yesus tuh penuh dengan kekerasan, penuh dengan amarah, tapi yang suci, yang kudus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membawa umat manusia itu kembali pada pemulihan rencana semula. Ya, sekarang kita lihat kondisi bangsa Israel sudah mendapatkan Taurat. Mereka terus akhirnya bisa keluar dari Mesir, bisa di padang gurun, walaupun yang masuk cuma Yosua dan Kaleb, kemudian masuk tanah perjanjian, bisa menguasai. Wah, puncaknya waktu Daud dan Salomo. Akhirnya gimana? Pecah juga. Karena apa? Fokusnya kembali salah. Fokusnya ya bahkan sewaktu jadi negara itu jadi pecah jadi 2, itu terjadi permasalahan. Oh, orang-orang yang 10 suku kan akhirnya keluar dari Yerusalem, pergi ke Samaria. Mereka beribadahnya diganti di Gunung Gerizim. Orang Israel Yehuda tetap di Yerusalem. Yang benar tuh di sini, yang benar tuh di sini. Kita buka Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat, saya bacakan ayat 20. Mulai ayat 20. Tolong diperhatikan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan Yerusalemlah tempat yang orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percaya padaku, hei perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Bukan masalah tempat. Terus-menerus berulang. Obsesi-obsesi yang sebetulnya benar, tetapi untuk menuju ke sana tidak memperhatikan larangan-larangan, perintah-perintah itu sama sekali tidak diperhatikan. Kekerasan-kekerasan. Coba kalau seorang anak dari kecil dimanja terus, selalu mendapat hal yang enak-enak. Kita tahu ya, belum lama ini ada seorang pemuda Indonesia yang dihukum seumur hidup di Inggris karena melakukan suatu hal yang nggak benar. Orang gereja gitu. Kenapa? Dia anak orang kaya raya yang selalu dimanja. Bukan berarti nggak jadi orang kaya ya. Yang penting itu kita ini harus belajar mengerti setiap kebenaran yang firman Tuhan. Ya, jadi manusia itu memang akhirnya beban. Nah, akhirnya mereka dibuang. Yang 10 suku dibuang ke Asyur. Terus beberapa waktu kemudian yang 2 suku dibuang kemana? Babel. Setelah Babel beres, kita wah lumayan, udah seneng ya. Nah, saat itulah Tuhan berbicara lewat Nabi Yeskiel. Ya, Nabi Yeskiel itu ya coba buka ya Nabi Yeskiel pasal yang terakhir. Nabi Yeskiel itu ada 42 kan pasal ya. Dan dia diberikan, ini kondisinya waktu itu orang Israel sudah dibuang. Jadi orang Israel sudah dibuang. Jadi mereka bayangkan, mereka sudah keluar dari Mesir sudah belum? Sudah keluar dari Mesir belum? Sudah. Sudah masuk tanah Kanaan belum? Sudah masuk sudah. Ya, ada kerajaan itu ya. Jadi sudah masuk tanah Kanaan, sudah jadi negara yang besar, yang mewah waktu zaman Daud dan Salomo. Tapi setelah itu pecah. Bahkan akhirnya dibuang. Nah, dalam kondisi buang Tuhan mengingatkan lagi. Lewat nabi-nabinya Tuhan berbicara. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan satu rahasia yang luar biasa. Yeskiel pasal yang ke-48. Gak ada kitab yang penutupnya itu adalah satu petunjuk yang sangat jelas. Tapi tetap gak dipengerti. Judulnya adalah 30-35. Kota yang kudus. Ya, saya bacakan. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang. Itu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku Israel.
Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Aser, dan pintu gerbang Naftali. Perhatikan, 12 suku di sini tertera utuh, dipulihkan. Kita lihat waktu Yakub memberkati masih utuh, waktu Musa memberkati sudah dibolak-balik. Ya, Ruben sudah nggak dapat apa-apa dan sebagainya. Nah, waktu di sini semua dipulihkan, dan terakhir perhatikan ayat yang terakhir. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Semua huruf besar. Nggak ada. Ini kecuali judul nggak ada seperti ini. Ini orangnya sudah dibuang, sudah dableknya luar biasa. Tuhan bilang, bukan masalah tempat, masalahnya itu adalah bahwa Tuhan ada di situ apa enggak. Milih mana, surga atau neraka? Kalau orang pasti bilang milih surga, betul kan? Nah, kalau misalnya Tuhannya ada di neraka, kau milih di mana? Ini taruh kata, ya. Milih surga atau neraka? Ya kita pasti milih surga lah ya. Tapi Tuhannya ada di neraka. Tuhan Yesus ada di neraka. Nggak ada di surga. Di surga adanya itu tuh yang gitu-gitu. Kau milih mana? Nah, milih yang Tuhan hadir. Tuhan hadir di situ. So kalau Tuhan hadir di situ, tempat itu jadi surga. Tuhan hadir, hadiratnya nyata, itulah surga. Yuk kita buka di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Sudah? 2 Tesalonika 1 ayat 9. 1, 2, 3. Mereka ini akan menjalani hukum kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan Allah. Jadi orang-orang ini akan dijauhkan dari Tuhan. Bukan masalah di mana. Tuhan hadir di situ. Di mana Tuhan hadir di situ, semua jadi baik. Hadirat Tuhan, bukan masalah tempat. Kita terobsesi dengan sorga. Kalau di sorga nggak ada ditinggalkan Tuhan misalnya. Memangnya tanah Mesir sama tanah Kanaan mesti bagus tanah Kanaan? Semua ciptaan Tuhan. Waktu diciptakan semua baik. Itu jadi rusak kan, aku tuh kan karena dosa. Tapi nanti saat dipulihkan semua jadi pulih. Tuhan nggak pernah menciptakan yang buruk. Bukan soal tempat, tapi soal hadirnya Tuhan. Nah, tadi lagunya tepat sekali ya. Jadi kalau Tuhan ada di sini, semua terjadi luar biasa. Jadi manusia itu memang kebal, ya. Sudah dikasih tahu lewat Nabi Yeskiel, Tuhan hadir di situ. Artinya kan bukan Yerusalemnya kan, tapi kehadirannya Tuhan itu kan, yang dalam kitab Wahyu dikatakan ukurannya sekian, fondasinya dari batu permata, jalannya dari emas, pintu gerbangnya mutiara. Kenapa mutiara? Karena mutiara itu diperoleh dari penderitaan. Pikul salib. Kalau kita mau pikul salib, kita pasti akan diganti mahkota. Tapi kalau kita nggak mau pikul salib, maunya cuma langsung yang enak-enak aja, nggak bakal jadi mutiara. Paling pol jadi emas, diinjek-injek, dipelites mobil. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya Tuhan turun. Tuhan turun ke dunia jadi manusia menebus dosa. Nah, setelah Tuhan menebus dosa, waktu dia menjelang naik ke sorga, dia mengumpulkan murid-muridnya di bukit di Galilea, bukan di Bukit Zaitun. Waktu Yesus naik ke sorga itu di Bukit Zaitun.
ya, kenaikan. Tapi sebelumnya itu mengumpulkan murid-muridnya, memberikan amanat agung di Bukit Galilea. Ingat ya, bukan di Bukit Zaitun. Ini Yesus belum naik surga, di menjelang persiapan naik surga. Apa kata Yesus? Kita buka Matius 28 sebagai ayat penutup. Matius pasal yang ke-28. Kita baca mulai ayat 16 sampai 20 ya. Coba tolong diperhatikan. Nah, ini salah satu kekurangan telitian. Sampai sekarang ini ada banyak orang mengira ayat ini, amanat agung ini diberikan waktu Yesus menjelang naik surga di Bukit Zaitun. Perhatikan ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke di utara Galilea itu, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di Galilea. Kalau Bukit Zaitun itu di Yudea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa." Nggak peduli mau kemana kek, sampai pada akhir zaman. Yesusnya ke neraka, Yesusnya ke misalnya dari tanah Kanaan pergi kembali ke Mesir, ikutin aja. Sebab di mana Yesus menyertai kita, otomatis hadir. Aku hadir di situ, segala sesuatu jadi lebih baik. Jadi ayo fokus kita fokuskan kepada hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Penyertaannya sempurna. Arti kehadiran Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah, boleh belajar dari firman-Mu, boleh mendapatkan teguran-teguran daripadamu, peringatan-peringatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari sejarah umat manusia, sejak manusia-manusia pertama, Adam dan Hawa dan keturunannya, sampai munculnya bangsa Israel, sampai saat ini masa akhir zaman, masa yang penuh dengan kesukaran. Seringkali kami terbawa arus Tuhan, arus dunia ini, di mana kami Tuhan hanya terobsesi kepada satu tempat yang nyaman, enak. Tetapi kami tidak mau pikul salib, tidak mau menderita untuk semuanya itu. Kami hidup di dalam kesalahan dan dosa. Harusnya kami menebus semua itu. Engkau Yesus telah menebusnya bagi kami. Namun kami juga tetap harus mengiringi Engkau. Dan kemanapun Engkau pergi, kami harus mengikuti jejak-Mu. Dan saat kami mengikuti jejak-Mu, Engkau yang berjanji untuk menyertai kami. Dan kemanapun kau pergi, engkau hadir, hadirat-Mu nyata di tempat itu. Tolonglah kami Bapa, supaya kami benar-benar memahami, mengerti. Tolonglah kami Bapa, supaya seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Yesus. Walaupun harus dicela oleh saudaranya sendiri. Dianggap pemalas, dianggap tidak mau melakukan apa-apa. Tapi engkau membela Tuhan, karena ternyata Dia telah memilih yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Maria pun di saat yang lain dia telah melakukan tugas keduniawiannya dengan sangat baik. Tolonglah Bapak supaya kami tidak hanyut oleh arus dunia ini, tapi kami berpegang pada firman-Mu. Bila setiap kali kami membaca firman-Mu, kami menangkap kebenarannya itu dan kami melakukannya, supaya kami betul-betul Tuhan mengalami saat-saat Engkau hadir di situ. Bapak di sorga, tolonglah kami untuk menerima berkat yang sudah Engkau sediakan,
yang ditulis oleh hamba-Mu Musa dalam Imamat 26 ayat 1-13. Tapi tolong Bapak, juga kami mau membaca peringatan-peringatan yang keras, yang katanya ditujukan pada orang-orang kecil, tapi itulah kami semua. Inilah kami orang-orang Farisi, inilah kami ahli-ahli Taurat, inilah kami orang-orang Saduki, orang-orang dunia yang penuh dengan dosa. Tolonglah kami untuk dengan segala kerendahan hati, kami mau ditegur, kami mau didamprat, kami mau ditegur, dipukul, bahkan dirotan. Dan kami meresponinya, dan kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak di sorga, terceraikan firman-Mu. Jangan biarkan sesuatu hilang, tapi dapat kami tangkap, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu menjadi bagian dari kami. Tapi biarlah kami memperolehnya dengan benar. Jangan seperti bangsa Israel, di mana semua yang keluar dari Mesir tidak ada yang memperoleh kecuali Yosua dan Kaleb. Tolonglah kami supaya kami mau menjadi Yosua dan Kaleb, di mana kami mau memperhatikan ajaran, mau pikul salib, mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mari Tuhan Yesus, kami akan sudahi ibadah kami. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami, karena kami masih tinggal di dunia. Kami serahkan segenap usaha kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di situ. Kepada perkembangannya, Engkau hadir di situ. Engkau berjanji akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman, saat kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Terima kasih Bapak. Sebelum kami sudahi Tuhan, berkatilah kami terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan. Semua dari Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang begitu menyatakan Bapa yang tak terjangkau itu. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan terus menjalani. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.